Hai Sobat SSO dimanapun berada, apa kabar? Kali ini, aransemen kehidupan Susilawati Susmono Official menyuguhkan cuplikan pameran tunggal Serat Holistik Kehidupan Susilawati Susmono dengan tajuk Hamamayu Hayuning Sariro. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Sobat SSO, Ibu Sandra Rina Sahelangi juga memperkenalkan tentang pemilik karya Ibu Susilawati Susmono yang sampai dengan saat ini telah memiliki 8.052 karya. Baik. Dapat kami laporkan di sini bahwa persiapan pameran ini kami mulai di Maret 2025, di mana kami diamanahkan sebagai panitia penyelenggara. Dan kami kemudian mengawalinya dengan meminta kesediaan Bapak Dr. Andes Hajar Pamani MH sebagai kurator pameran adalah meluncurkan Susilawati Susmono Official, kanal informasi karya seni beliau, baik berupa karya intelektual, berupa buku, jurnal, seminar maupun karya sastra, karya seni berupa lagu, tari, video klip yang telah menembus. Salah satu karya terkini Ibu Susilawati Susmono adalah peluncuran podcast SSO. Berikut cuplikan podcast yang menampilkan bintang tamu Henry Lamiri, Maestro Biola di episode pertama dan juga podcast dengan Ki Hajar Pamadi di episode ke-17. Di mana satu komponen dan beberapa komponen instrumen itu harus disatukan dan membentuk satu aransemen untuk menghasilkan hasil karya yang terbaik. Sengsara, satu nilai telah ternoda. Sengsara, satu nilai telah tercerah. Ada tim yang di dalamnya yang merancang ini semua adalah konsep yang saya gagas selama 1986. Karya pertama lagu Pasrah yang kita BKJ di aransemen Mas Idris, lalu kita mainkan karena beliau sudah meninggal. Pohon cahaya berlapis cahaya turun dari alam penuh pesona, bersumber dari akar terjaga, tidak pernah lupa asa, penuh santun dan bijaksana serta adil. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami, jangan hanya dari cahaya tetapi cahaya. Ini adalah kuadratnya dari cahaya. Maka Selanjutnya ditayangkan pula cuplikan dari jurnal aransemen kehidupan Susilawati Susmono Official yang menampilkan perjalanan sang pemilik karya mulai dari berkolaborasi dengan Maestro Biola Idris Sardi yang mengaransemen lagu-lagu untuk album pertama, termasuk lagu Pasrah, lagu pertama yang diciptakan Ibu Susilawati Susmono. Sobat SSO, dalam acara yang sakral ini ditampilkan pula persembahan tembang Asmara Dana dan Dandang Gula yang dibawakan oleh Wahono Simbah. Mutiara miwah kencana. Gambaran tentang pameran disuguhkan melalui tampilan Wayang Suluk oleh Dalang Ki Dwijo Supriyadi dari kelompok Taman Sesaji Nusantara, pimpinan
Ekohen. Ngayati wayang sulo kanthi nyebut asmaning yuang Kalau pelatih metua saka jisim latifku wis rampung anggon nindakake suluk lan saiki kudu tanazul medun ana ing jagat jasad kepareng kula medal iya kentenan aku sing mlebu ning awakmu ya salong kasih monggo. Dikisahkan setelah Dewi Salokowati mendapatkan pencerahan, maka wujud sejatinya yang telah mendapatkan pencerahan menjadi wujudnya Dewi Salokowati. Dan akhirnya Dewi Salokowati pun menciptakan karya-karya dari hasil perjalanan spiritual, baik berupa sastra, baik berupa karya tari, baik berupa lukisan dan lain sebagainya yang digunakan untuk kemuliaan seluruh manusia. Hamemayu hayuning sarira, hamemayu hayuning bawana. Ulasan kuratorial yang disampaikan oleh Ki Hajar Pamadi menjelaskan tentang konsep pameran. Namun, sebelum itu, Ki Hajar Pamadi membacakan puisi Serat 4 Pohon Kehidupan. Berlapis cahaya. Tidak lupa asal usulnya, penuh santun dan bijaksana adil. Pohon kehidupan, pohon yang tidak pernah condong, tegak, kokoh, kokoh dan teguh, ujung makna yang sejati, hakiki, tidak goyah walau angin menerpa. Pohon kehidupan, pohon yang selalu memberi kehidupan, pohon yang selalu memberi ketenangan, pohon yang selalu memberi kesejukan, pohon yang selalu memberikan kedamaian, pohon yang selalu memberi ketentraman. Kenalilah pohon kehidupan, jangan pernah dilupakan. Pohon kehidupan karya Insilowati Susmono di tahun 2018 adalah mencoba mengangkat dirinya, membersihkan dirinya untuk mengetahui dunia ini. Karena sariro itu manusia dalam arti personal akan menuju ke bangsa atau kelompok sosial, mesti harus dibersihkan dan awal diri. Itu yang disebut dengan refleksi. Istimewa Yogyakarta didampingi Ki Hajar Pamadi yang juga selaku Ketua Barahmus DIY bersama dengan Ibu Sandra Rina Sahelangi dan Ki Bambang Widodo sebagai Wakil Asosiasi Museum Indonesia melakukan pengguntingan pita menandai dibukanya pameran tunggal Serat Holistik Kehidupan Susilawati Susmono Hamemayu Hayuning Sariro. Setelah acara pembukaan dan peresmian, para tamu undangan diajak untuk melihat koleksi pameran yang didampingi oleh kurator Ki Hajar Pamadi. Pameran tunggal karya Ibu Susilawati Susmono ini merupakan perpaduan karya intelektual dan seni secara holistik. Yang pertama adalah pengembangan karena di dalam hari ini racunnya adalah apa sariro. Sariro mungkin untuk diangkat, untuk dibersihkan, untuk disucikan, untuk diluruskan, itu adalah sariro. Namun di dalam pameran ini sebenarnya ajaran ini bukan ajaran agama, tetapi ajaran ketauhidan, ketasawufan. Dan orang lain akan memahami bahwa ini sebuah pelajaran hidup yang kita sebut dengan piwulang dan piweling. Konsep piwulang dan piweling ini menyatu, tidak piwulang itu adalah pembelajaran, piweling itu adalah
pesan atau message atau disebut dengan ajaran, tapi jadi satu, Iwan dan Willy jadi satu. Begitu banyak testimoni yang diberikan para pengunjung pada pameran tunggal Serat Holistik Kehidupan Susilawati Susmono ini. Berikut beberapa cuplikannya. Iya, sangat luar biasa sekali. Bukan hanya dari sisi karya-karya atau mahakarya beliau yang diciptakan oleh Ibu Susilawati Susmono ini, tapi juga penataannya begitu apik. Jadi peran kurator dalam hal ini untuk menggairahkan orang untuk menikmati karya-karya daripada yang dipamerkan ini benar-benar terasa. Jadi kita merasa bahwa ke dunia lain. Apalagi tadi kita melihat bagaimana karakter kehidupan manusia, bagaimana menjaga hubungan hablum minas hablum minallah, bagaimana menjaga keharmonian antara saya pribadi dengan alam sekitarnya, dengan sesama manusia, dan juga kepada binatang tentunya. Sebagai bagian suatu kehidupan yang holistik, bagian suatu kesatuan, bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum dan pendiri Lembaga Prestasi Indonesia Dunia sangat mengagumi karya-karya daripada Ibu Susilawati Susmono ini yang sangat luar biasa. Bayangkan karya beliau sejumlah 8.052 karya ini sangat menginspirasi kita. Dari kami mengucapkan selamat berpameran, dan semoga pameran ini menjadi inspirasi yang membanggakan dan mengagumkan dunia, dari Indonesia untuk dunia. Saya melihat karya-karya ini betul-betul sangat murni, unik, dan unusual, tidak biasa. Artinya dikerjakan dengan tidak sekedar skill, tapi dia pakai penuh dengan rasa yang jujur, ikhlas, dan tidak dibuat-buat. Ini saya lihat lukisan ini sangat murni, jujur, dan tanpa terpengaruh oleh teori-teori. Jadi nggak ada bentuk kontaminasi apapun. Jadi ini betul-betul muncul dari dalam. Saya kira ini sangat keren, sangat hebat. Baik, ini adalah pertama kalinya saya mendengar nama beliau. Walau mungkin wajahnya tidak asing, mungkin saya pernah melihat di sebuah tayangan video yang berseliweran di media sosial. Namun melihat sebagian kecil dari karya beliau yang sudah ribuan, membuat saya berefleksi sebagai manusia yang seringkali merasa menjadi nomor satu. Padahal seharusnya manusia itu hakikatnya harusnya nol, yang satu adalah Tuhan. Semoga terus memberikan karya terbaik yang bisa membawa impact bagi manusia lainnya. Terima kasih. Kebetulan saya sejak kecil hobi saya melukis. Pada saat melihat karya-karya Bu Susilawati Susmono, saya lebih tertarik yang warna hitam putih. Kenapa? Karena kalau orang sudah bisa menggaris karya dalam hitam dan putih, berarti sebenarnya dia sudah menguasai semua warna. Dan karena menggores hitam putih itu adalah cerminan karakter, disitulah si pembuat karya ini sudah bisa membedakan mana tekanan, mana gradasi yang dia tidak membutuhkan pemisah warna. Ya, jadi kunci dari lukisan hitam putih adalah permainan rasa. Rasa yang bisa bernuansa, itulah akan muncul di dalam goresan yang dinikmati bisa cukup jelas, cerdas, dan bernas. Kenapa saya mengatakan cerdas dan bernas? Karena Bu Susilawati memiliki visi yang tidak hanya dipendam sendiri, tetapi perlu disebarluaskan, disosialisasikan, bahkan perlu didiseminasi melalui lembaga yang beliau pimpin, yaitu LKSS. Tentu saya mengucapkan selamat kepada beliau. Semoga LKS semakin berkembang. Terima kasih, Ibu. Selama ini saya mengikutinya dari Instagram, ya. Suatu hal saya sangat respect karena perempuan usia sebaya dengan saya, tapi karyanya sudah ribuan, dan tentu ini harus diapresiasi, diterima, dipahami secara luas. Terima kasih, selamat Ibu.
Saya Didibus, saya juga sangat terkesan dengan apa yang ada di sini. Ini merupakan buah refleksi akan pengenalan diri sendiri. Jadi Bu Susilo ini mengenal jati dirinya, dan dari pengenalan akan jati diri kemudian beliau ekspresikan untuk kemudian bisa dikaitkan dengan bagaimana hubungan pribadinya dengan Allah, dan bagaimana jati dirinya itu bisa dipancarkan kepada sesama, yang kemudian bisa mengantar orang-orang yang datang ke sini untuk mengenal sumber dari kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Maka dari itu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun kita berbeda-beda, tetapi ketika kita mengenal jati diri kita, sumber diri kita, maka kemudian kita bisa pancarkan dalam kehidupan bersama di negara ini, yang kami lihat tadi ada keselarasan dan keserasian, meskipun kepribadian dan visi misi yang berbeda-beda, tetapi dari satu kesatuan itu bisa melihat ada tujuan yang sama, yaitu kembali ke atas yang menjadi sumber kehidupan kita. Baik, selamat pagi. Saya sangat terkesan dengan karya beliau ya, karena menunjukkan bahwa jiwa seseorang yang seniman, jiwa seniman itu yang bertanya, berefleksi, mempertanyakan bagaimana hubungannya dengan Sang Pencipta, lalu bagaimana menghidupinya di dunia ini, menunjukkan kedalaman batin dan kedalaman refleksinya. Dan yang saya sangat tekankan di sini adalah bagaimana refleksinya itu dikontekstualisasikan dengan budaya dan keberagaman Indonesia. Jadi karya beliau ini sangat mewakili keindonesiaan kita. Bahwasanya sungguhnya berbeda-beda lapisan kehidupan bermasyarakat kita, tapi tetap bisa hidup dalam keselarasan, keharmonisan, seperti yang ada dalam semboyan Pancasila kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, dan semua kita dalam ekspresi kita untuk mencapai keabadian, kita mengambil jalan yang berbeda, tapi semuanya menuju ke arah yang sama. Jadi ketika jiwa pengembara itu mulai merenungkan semuanya, wujud nyatanya seperti yang kita bisa renungkan di sini di museum ini. Jadi sangat luar biasa dan sangat berkesan bagi saya. Oleh sebab itu, jangan lupa kalau ke Yogyakarta mampir ke sini. So, ini oase yang bisa membantu perkembangan batin, perkembangan kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Susilawati, bagus, top ya. Saya salut seorang wanita mempunyai pola pikir filsafat yang tinggi untuk mencapai tarekat hakikat yang tidak mudah dipahami, tapi hanya orang-orang yang mengerti dan paham apa itu arti pameran ini. Diharapkan melalui pameran ini dapat menambah wawasan bagi lintas generasi bangsa untuk mengenali potensi diri. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi sobat-sobat SSO yang selalu setia mengikuti channel ini. Saya Nuzulia Hasanah undur diri. Salam.